Kelompok Slur yang juga dikenal sebagai Organisasi X adalah kelompok villain utama dalam seri Sakamoto Days. Tujuan utama Slur adalah untuk menghancurkan Japanese Association of Assassin atau JAA. Dan pada video kali ini kita akan membahas kekuatan mengerikan dari anggota Slur dan fakta unik yang jarang orang tahu tentang kelompok villain ini. Tapi sebelum itu, silahkan klik like, komen, dan ikuti terus channel Anemoy agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar anime populer. Di urutan ke-9 ada Matt Horiguchi. Dia merupakan ilmuwan gila yang ahli dalam eksperimen biologis, menguasai teknik laboratorium Okutabi, dan lebih mengandalkan sains dan teknologi daripada kemampuan fisiknya. Dia memang tidak memiliki kemampuan tempur yang signifikan. Akan tetapi, dia punya potensi dengan eksperimen gilanya untuk bisa bertambah kuat. Namun sayangnya, dia sudah berhasil dikalahkan oleh Sakamoto dan Shin pada season 1 kemarin cuy. Di urutan ke-8 ada Uda. Uda adalah seorang cyborg dengan bom yang ditanamkan di seluruh tubuhnya. Memang dia jadi member Slur yang relatif lemah dalam hal kemampuan bertarung murni. Tapi sepanjang cerita, dia berperan sebagai mata-mata di markas JAA untuk membantu Slur. Uda terkenal sebagai karakter yang sangat loyal. Bahkan, dia sampai meledakkan dirinya bersama dengan Uzuki untuk membantu Slur kabur dari gedung JAA. Uda juga pernah mengorbankan nyawanya untuk memberikan kesempatan Uzuki dan Gaku saat melarikan diri melawan Takamura. Di urutan ke-7 ada Kumanomi. Kumanomi menjadi satu-satunya member perempuan dalam kelompok ini. Kemampuan spesifiknya belum banyak diungkap sampai sekarang, tapi dia diasumsikan memiliki kemampuan assassin yang standar. Kumanomi adalah mantan penghuni panti asuhan Alkamar bersama Uzuki, Gaku, dan juga Haruma. Senjata utamanya adalah sarung tangan elektromagnetik yang bisa memanipulasi objek-objek logam di sekitarnya. Pukulannya tergolong sangat kuat. Bahkan dia bisa menerbangkan Hyo dan Heisuke dengan Heisuke yang menabrak dinding sampai membuat kawah. Dan kelemahannya, dia cuma bergantung pada ketersediaan objek logam di sekitarnya. Jika tidak ada objek logam, maka kekuatan dia sangat terbatas. Selanjutnya ada Club Jam. Club Jam memiliki kekuatan hipnotis dan bisa mengendalikan seluruh mob sesuai keinginannya. Dia juga menggunakan pisau dan rantai sebagai senjatanya, tapi sangat bergantung pada teknik brainwashing atau cuci otaknya. Dan biasanya, dia melakukan perintah dengan menepuk tangan dan memiliki kecepatan yang ditingkatkan secara konstan. Tapi kelemahannya, dia hanya terlalu bergantung pada kemampuan hipnotisnya. Di urutan kelima ada Carolina Reaper. Carolina Reaper adalah kakak dari Club Jam dan bawahan dari Slur. Carolina Reaper memiliki kekuatan yang cukup untuk mencengkram Mafuyu Seba di lehernya hingga menyebabkan rasa sakit yang nyata pada remaja tersebut. Carolina Reaper juga cukup cepat untuk menghindar serangan kasual dari Kanaguri. Melalui cara yang tidak diketahui, Carolina Reaper memiliki kemampuan untuk meludah dan menghembuskan api yang dia gunakan untuk membakar beberapa penjaga di JAA. Tapi kemampuan penuhnya masih belum diketahui hingga saat ini. Dan kelemahannya, jika tidak hati-hati, dia bisa saja membakar dirinya sendiri. Dan di urutan keempat ada Kanaguri. Kanaguri adalah mantan pembunuh bayaran profesional The Order dan mempunyai personality ganda. Namun yang membuatnya unik adalah statusnya sebagai seorang sutradara film pembunuhan. Itu artinya dia memperlakukan pertarungan seperti adegan film. Tapi kalian jangan tertipu dengan penampilannya. Meskipun terlihat eksentrik, dia sangat terampil dalam pertarungan tangan kosong dan menggunakan alat. Dan salah satu senjata andalannya adalah penggunaan gas anestesi dalam pertarungan. Dan ini membuatnya mampu menjatuhkan banyak musuh tanpa harus membunuh langsung, membuat lawan tak sadar sebelum sempat bereaksi, dan mengontrol panggung pertempuran dengan cara yang sangat sinematik. Dalam pertarungan melawan Shin, Kanaguri cukup membuat kesulitan bagi Shin dengan cara bermain pikiran dan menekannya secara psikologis. Tapi saat harus berhadapan dengan Sakamoto, dia kalah telak dan menunjukkan bahwa meskipun Kanaguri kuat, dia masih berada di bawah level elit seperti Sakamoto. Selanjutnya ada Tenkyu. Tenkyu adalah mantan member X Organization yang sangat kuat. Dia punya kemampuan bertarung yang sangat tinggi hingga menjadi antagonis utama di JAA JLR.
Dia diketahui memiliki masa lalu yang sangat tragis yang membuatnya harus beradaptasi hingga menjadi karakter yang sangat berbahaya, Joy. Akan tetapi, kemampuan spesifiknya belum diungkap lengkap sampai sekarang. Dan di urutan kedua ada Kashima. Kashima adalah salah satu karakter paling menarik dan mematikan di manga Sakamoto Days. Dia merupakan tangan kanan dari Uzuki dan punya peran besar dalam konflik antar organisasi pembunuh. Kashima adalah manusia setengah mesin atau cyborg. Dia mengalami modifikasi tubuh yang sangat ekstrim yang membuatnya jauh lebih kuat dari manusia biasa. Secara visual dan kekuatan, dia mengingatkan kita pada karakter seperti Franky One Piece atau Genos di One Punch Man, tapi dengan aura yang jauh lebih serius dan jauh lebih mematikan. Saat bertemu dengan anggota order seperti Takamura atau Osaragi, Kashima bisa menunjukkan daya tahan dan kekuatan yang brutal. Tapi tetap, saat menghadapi para top tier pembunuh seperti Takamura, dia masih belum setara meskipun dia jauh lebih kuat dari pembunuh rata-rata. Dan di urutan pertama ada Gaku. Gaku adalah salah satu karakter paling brutal dan mematikan di seri Sakamoto Days. Dia merupakan anggota elit dari kelompok Slur dan bisa dibilang adalah anjing pembunuh yang dilepas untuk menebar kekacauan. Gaku juga merupakan pembunuh sadis dengan insting bertarung alami dan kecanduan akan kekerasan. Dia merupakan tipe orang yang bertarung bukan karena tugas atau prinsipnya, tapi karena dia menikmati sensasi membunuh dan kekacauan. Jadi selama ini dia tidak punya tujuan mulia, tidak punya rasa takut, dan justru semakin bersemangat saat bertemu lawan yang kuat, cuy. Gaku bisa menghadapi lebih dari satu anggota ordo sekaligus dan tetap bertahan. Dalam pertarungan, dia bergerak sangat cepat, kuat, dan sangat agresif. Contoh kerennya, dia pernah melawan Nagumo dan Osaragi dalam pertarungan yang intens dan tidak langsung kalah, padahal keduanya adalah anggota ordo yang levelnya sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan Sakamoto, dia memang sedikit di bawah, tapi dia juga bisa setara dengan Sakamoto dalam kondisi tertentu. Dan di posisi puncak tentu saja ada Kei Uzuki. Kei Uzuki atau yang sekarang lebih dikenal sebagai X atau Slur adalah tokoh utama villain dalam seri Sakamoto Days dan pendiri organisasi pembunuh paling berbahaya di dunia saat ini. Kei Uzuki juga merupakan seorang yang jenius dalam strategi dan manipulasi, sadis, nihilistik, dan punya tujuan menghancurkan sistem lama dalam dunia pembunuh. Dia telah membantai seperempat industri assassin dan meninggalkan tanda X besar dengan darah korbannya. Dan Uzuki punya refleks yang setara dengan Sakamoto dan bisa bereaksi dengan kecepatan cahaya dan menangkis peluru jarak dekat. Dia juga berhasil mengalahkan Takamura yang merupakan seorang yang dianggap anomali di dunia Sakamoto Days. Dan satu hal yang membuat dia istimewa adalah kemampuannya yang dapat meniru kepribadian orang lain dengan sempurna. Bahkan setelah mengalahkan Takamura, ia berhasil mengambil katananya dan juga meniru gaya bertarung dan insting Takamura dengan sangat sempurna. Hal itu membuat ia sangat sulit diprediksi karena kepribadian gandanya. Tapi bagaimana menurut kalian? Dari semua member Slur, manakah yang menjadi favorit kalian? Terima kasih sudah menonton. Have a nice day and see you next video.